Halo Prinsi, ketemu lagi dengan saya Deki di segmen Mentor Bisnis Kreatif bagi ilmu praktis berbisnis. Oke, episode sebelumnya kita sudah belajar tentang cara memasarkan produk dan juga dengan metode 5P ya. Nah, sekarang kita akan mengajarkan gimana sih cara memasarkan lebih banyak lagi. Yang pertama, kita cari gimana sih mencari orang-orang yang sudah seperti customer kita ini. Jadi di strategi marketing itu ada yang namanya buyer persona. Singkatnya, buyer persona ini adalah karakter fiktif yang kita ciptakan dan karakteristik serupa dengan customer kita sebelumnya. Kalau kamu udah menemukan buyer persona dengan karakter, pekerjaan dan kebiasaan yang serupa, biasanya mereka memiliki masalah yang sama dan kita akan datang dengan solusi melalui produk kita. Contohnya kan produknya merchandise, kemudian orang-orangnya ini biasanya orang-orangnya ada di mana yang butuh merchandise ya, kebanyakan kayak di tempat wisata, kemudian juga corporate yang butuh merchandise itu juga bisa, kemudian juga di toko oleh-oleh. Nah, disitulah teman-teman sudah mulai mapping nih dengan pakai metode yang 5P yang kemarin, samperin target-target yang kira-kira ada target market kita, ada target calon-calon customer kita di situ. Ini nggak bisa cepat, instan, butuh proses. Tapi teman-teman ini yang memang salah satu cara yang berhasil gitu. Dan di dunia online itu sama konsepnya, yaitu teman-teman misalnya di sosial media, di Facebook atau di Instagram, teman-teman cari yang kira-kira orang-orang yang butuh ini ada di mana. Biasanya paling gampang ya di grup-grup kayak gitu, karena itu tempat ngumpulnya. Misalnya ada komunitas, ada yang hobi, banyak kan kalau dicari di Facebook grup itu banyak. Kan kalau kita tadi yang pertama pakai cara pertama tadi kita cari customer yang mirip ya, yang mirip sama customer lama kita. Nah, di situ itu memang effortnya gede banget. Jadi kita harus kenalan lagi sama orang-orang baru tersebut. Dan kemudian kita harus pendekatan apa segala macam baru cocok, baru mereka juga coba produk kita pertama kali. Itu biasanya nggak mulus, jadi mereka pasti trustnya belum ada, emosi hubungannya belum ada, jadi akan lebih panjang ya prosesnya itu tadi. Tapi kalau teman-teman sudah punya customer yang lama, itu kan ibaratnya kita udah nggak perlu PDKT lagi, customernya udah kenal sama kita, udah kenal sama produk kita, udah pernah pakai, dan itu otomatis akan kita lebih mudah untuk menawarkan produk lain yang kita punya, seperti itu. Jadi misal kita udah punya customer ini si A nih ya, dia udah pernah pakai produk kita di merchandise ini tadi. Nah, kemudian kita tahu nih customer ini orangnya seperti apa. Misalnya dia seorang perusahaan, dia butuh banyak promosi. Ya udah, kita dari yang pertama kita jualan promosinya, jualan merchandise-nya. Nah, kemudian kita tawarin di hal lainnya. Misalnya teman-teman nanti orang ini butuh apa lagi ya kira-kira, tawarkan misalnya apa kebutuhan promosinya, misalnya untuk kebutuhan cetak brosurnya, kemudian atau jasa desainnya apa segala macam. Jadi customernya sama, tapi teman-teman tuh selain tawarin merchandise juga tawarin yang lain gitu, jadi teman-teman nggak perlu effort banyak, tapi bisa jualannya bisa berlipat-lipat gitu loh. Jadi nggak cuma satu produk, tapi bisa jadi 5 produk. Tawarkan tetap di ranahnya promosi itu. Jangan kemana-mana, jangan tawarin sembakonya, jangan tawarin apa. Jadi nanti teman-teman malah kekuatannya akan hilang. Jadi teman-teman nggak dianggap spesialis lagi di situ. Ingat, zaman sekarang berbeda sama zaman dulu ya. Zaman dulu tuh informasi serba terbatas, belum ada internet. Orang-orang masih punya aksesnya sangat terbatas. Mereka butuh kalau dulu tuh toko jualannya serba ada, itu rame gitu. Tapi sekarang era informasi, kita mau butuh apa aja ada di handphone kita. Itu orang-orang itu sekarang ini lebih butuh spesialisasi. Jadi artinya orang-orang akan beli produk kita kalau dianggap kita ini spesialis di sana. Jadi trustnya itu harus terus dibentuk ya, dengan kita kuatkan di satu bidang itu. Jadi jangan melebar kemana-mana. Nah, terus kalau nggak punya produk lain gimana? Nah, ini teman-teman bisa nih buatkan paket bundling ya. Misalnya teman-teman sistemnya, misalnya tadi teman-teman punya tadi kan tawarin merchandise, oke, tawarin untuk jangka panjang, misalnya kontrak misalnya sama perusahaan selama 6 bulan atau berapa lama
buat mereka belinya lebih banyak, ambilnya lebih banyak. Nah itu sistem bundling juga bisa, atau sistem nanti berikan voucher seperti itu. Jadi fokus memahami customer tersebut ya kan, dengan rajin follow up, rajin maintenance, akan teman-teman akan merasa engage gitu, engage sama customer ini, sama-sama paham. Jadi customer ini butuhnya apa, kemudian nanti dia ada kesulitan di mana, teman-teman bisa terus memberikan solusi dengan produknya teman-teman itu tadi. Oke, nah ini saya kasih bonus tips ya. Jadi teman-teman udah punya customer, kemudian juga sudah melakukan penjualan, customernya puas, itu teman-teman bisa loh dapat customer baru. Caranya minta referensi dari customer tersebut. Jadi intinya gini, customer harus puas dulu pakai produk atau layanan teman-teman ya. Di situ dia kepuas, teman-teman minta referensi untuk dikenalkan relasi-relasinya dia yang butuh produk yang sama ini. Nah, teman-teman juga bisa nih ngerapin sistemnya untuk membuat pelanggan-pelanggan tersebut mau secara senang hati aktif menawarkan ke teman-temannya, yaitu dengan cara berikan komisi. Minta customer mereferensikan nama yang apabila itu nanti terjadi transaksi atau deal, maka si customer ini akan mendapatkan komisi. Jadi itu pasti banyak yang mau kan gitu loh, pasti tertarik semua. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya cara menjual lebih banyak gimana, yaitu pertama dengan mencari customer baru yang mirip-mirip dengan customer lama. Oke, yang kedua, customer lama ditawarkan produk-produk pelengkap lainnya yang tetap berada di industri yang sama. Dan yang ketiga, mintalah referensi dari customer-customer Anda yang puas dengan produk dan layanan Anda. Itu aja di kali ini segmen Mentor Bisnis Kreatif. Kita akan berjumpa di episode selanjutnya. Bye. The Prince, buat usaha jadi mudah.